Ero adalah anak laki-laki berusia 12 tahun yang tinggal bersama neneknya di pinggiran kota. Ia tidak punya banyak teman, dan sering menghabiskan waktu akhir pekannya menjelajahi pasar loak, tempat barang-barang aneh dan tua menunggu untuk ditemukan. Bagi Ero, setiap sudut pasar itu adalah dunia petualangan. Suatu hari, di tengah tumpukan kunci karatan dan jam rusak, matanya tertuju pada sebuah jam tangan perak tua. Bentuknya unik, dengan jarum jam yang tidak bergerak dan tulisan kecil di balik kacanya. Hanya yang sabar dapat menguasai waktu. Penjualnya, seorang kakek berjanggut putih, hanya tersenyum dan berkata, "Ambillah, nak." Tapi ingat, waktu tidak pernah gratis. Ero membawa pulang jam itu, mengira itu hanya benda antik biasa. Tapi malam itu, saat ia mencoba memutar knop kecil di sisi jam, semua lampu padam. Suara jangkrik mobil dan detik jam di dinding rumah menghilang. Ia berjalan keluar dan melihat sesuatu yang aneh. Semua orang membeku seperti patung. Bahkan daun yang jatuh dari pohon menggantung di udara. Ero ketakutan tapi juga penasaran. Ia berlari, menyentuh orang-orang, menatap langit yang diam seperti lukisan. Setelah 1 menit waktu bergerak kembali. Daun jatuh, lampu menyala, suara kembali. Seolah tak ada yang terjadi. Keesokan harinya ia mencoba lagi dan lagi. Ia menyadari bahwa jam itu bisa menghentikan waktu selama 1 menit. Tapi setiap kali digunakan, tubuhnya terasa lebih lelah seolah energinya tersedot sedikit demi sedikit. Awalnya Ero menggunakan kekuatan itu untuk hal-hal kecil. Mengambil kembali tas temannya yang dicuri, menolong anak kecil yang hampir tertabrak sepeda, bahkan menyelamatkan seekor anak kucing yang terjebak di tengah jalan. Setiap aksi kecil membuatnya merasa seperti pahlawan. Namun suatu malam jam itu berbisik dalam mimpi. "Jangan terlalu sering, waktu bisa menuntut balas." Ero mulai ragu. Tapi kemudian datang hari yang menentukan. Sebuah truk kehilangan kendali di jalan raya dekat rumahnya. 2 orang dewasa dan seorang anak kecil sedang menyeberang tanpa tahu bahaya di belakang mereka. Ero hanya punya satu pilihan, menggunakan jam itu untuk menghentikan waktu dan menyelamatkan mereka. Tanpa pikir panjang, ia memutar knop jam itu untuk terakhir kalinya. Waktu berhenti. Ia berlari, mendorong ketiga orang itu ke pinggir jalan dengan susah payah. Detik itu terasa seperti selamanya. Tubuhnya gemetar ketika waktu kembali berjalan. Truk melintas tepat di tempat mereka berdiri tadi. Ketiga orang itu selamat. Tapi Ero pingsan. Ia terbangun di rumah sakit. Jam tangannya retak, tidak bisa digunakan lagi. Namun ia tidak sedih. Ia menatap langit sore dari jendela rumah sakit dan tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, keajaiban sejati bukan pada benda ajaib, tapi pada keberanian memilih untuk berbuat baik. Bahkan ketika harus mengorbankan sesuatu. Dan sejak hari itu, Ero tidak lagi mencari barang aneh di pasar loak, karena ia sadar dirinya lah keajaiban itu sendiri.